Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai desain produk bank syariah untuk produk tabungan di beberapa negara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Fahlevi, LCMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah desain produk bank syariah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai untuk mempresentasikan mengenai desain produk bank syariah untuk produk tabungan di beberapa negara. Baiklah, adapun produk tabungan bank syariah di beberapa negara, yaitu yang pertama di negara Pakistan terdapat di Bank Islami Pakistan untuk produk tabungan Islami premium dan tabungan bisnis Islami dengan menggunakan akad mudharabah. Yang kedua, di negara Singapura terdapat di Maybank Islamic Singapura untuk produk tabungan ISEFI dengan menggunakan akad wadiah yadomanah. Yang ketiga, di negara Malaysia terdapat di OCBC Al-Amin Bank Berhad untuk produk tabungan akil dengan menggunakan akad qard. Yang keempat, di negara Uni Emirat Arab terdapat di Abu Dhabi Islamic Bank untuk produk tabungan adib dengan menggunakan akad qard hasan. Baiklah, yang pertama di negara Pakistan di Bank Islami Pakistan, adapun mekanisme untuk produk tabungan Islami premium dan tabungan bisnis Islami dengan menggunakan akad mudharabah, yaitu yang pertama, nasabah menempatkan dana tabungannya kepada Bank Islami Pakistan untuk produk tabungan Islami premium atau tabungan bisnis Islami dengan menggunakan akad mudharabah, yang mana nasabah sebagai sohibul mal dan Bank Islami Pakistan sebagai mudharib. Yang kedua, Bank Islami Pakistan mengumpulkan dana nasabah guna menyediakan pembiayaan untuk berbagai individu, perusahaan, pemerintah, dan entitas lainnya. Yang ketiga, Bank Islami Pakistan akan menghitung pendapatan dari pendanaan tersebut. Keuntungan akan dibagi antara nasabah dan Bank Islami Pakistan, dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Adapun syarat dan ketentuan untuk tabungan Islami premium dan tabungan bisnis Islami, yaitu yang pertama, persyaratan setoran awal 100.000 untuk tabungan Islami premium. Yang kedua, persyaratan setoran awal 50.000 untuk tabungan bisnis Islami. Yang ketiga, tidak ada batasan jumlah penarikan selama sebulan. Yang keempat, layanan pribadi dari personal bankir. Yang kelima, tidak ada batasan untuk transaksi antar kota. Yang keenam, layanan internet banking gratis. Yang ketujuh, fasilitas rekening koran gratis. Dan yang kedelapan, loker berangkas tergantung ketersediaan. Adapun dokumen yang diperlukan untuk tabungan Islami premium dan tabungan bisnis Islami, yaitu untuk pemegang rekening bersama atau individu yang digaji. Adapun dokumen yang diperlukan adalah yang pertama, mengisi formulir pembukaan rekening. Yang kedua, kartu identitas nasional terkomputerisasi atau CNIC. Yang ketiga, paspor hanya untuk non-penduduk. Yang keempat, bukti pekerjaan yaitu berupa slip gaji atau surat ketenagakerjaan dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pemilik tunggal, adapun dokumen yang diperlukan adalah yang pertama, mengisi formulir pembukaan rekening. Yang kedua, kartu identitas nasional terkomputerisasi atau CNIC. Yang ketiga, paspor hanya untuk non-penduduk. Selanjutnya, untuk perseroan terbatas, adapun dokumen yang diperlukan adalah yang pertama, sertifikat pendirian. Yang kedua, sertifikat dimulainya bisnis. Yang ketiga, nota asosiasi. Yang keempat, anggaran dasar. Yang kelima, daftar direktur saat ini. Yang keenam, resolusi dewan. Dan yang ketujuh, CNIC dari semua direktur. Baiklah, yang kedua, di negara Singapura terdapat di Maybank Islamic Singapura, adapun mekanisme untuk produk tabungan ISEFI dengan menggunakan akad wadiah yadomanah, yaitu yang pertama, nasabah menitipkan dananya kepada Maybank Islamic Singapura untuk produk tabungan ISEFI dengan menggunakan akad wadiah yadomanah. Yang kedua, Maybank Islamic Singapura akan menempatkan dana nasabah kepada user of fund untuk digunakan sebagai usaha.
Yang ketiga, dari user of fund tersebut akan memperoleh keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga MyBank Islamic Singapura akan mendapatkan return berupa bagi hasil atau margin keuntungan. Yang keempat, setelah menerima bagian keuntungan dari user of fund, MyBank Islamic Singapura akan membagi keuntungannya kepada nasabah sebagai penitip tabungan dalam bentuk bonus. Adapun syarat dan ketentuan untuk tabungan ISEVI yaitu yang pertama, usia 16 tahun ke atas, yang kedua, individu di bawah 16 tahun dapat membuka tabungan dengan perwalian atas nama orang tua atau wali sah. Yang ketiga, setoran awal $500 Singapura. Yang keempat, buku tabungan tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan. Yang kelima, apabila seluruh saldo ditarik dari rekening tabungan, maka rekening tabungan akan otomatis ditutup. Yang keenam, tabungan akan ditutup atau diblokir apabila tabungan digunakan secara tidak benar atau melanggar syarat dan ketentuan, dan apabila digunakan untuk aktivitas kriminal atau ilegal atau tujuan yang non-syariah. Adapun dokumen yang diperlukan untuk tabungan ISEVI yaitu untuk warga negara atau penduduk tetap Singapura. Adapun dokumen yang diperlukan adalah yang pertama NRIC atau National Registration Identity Card atau bisa disebut sebagai kartu identitas. Yang kedua, bukti alamat surat yaitu tagihan utilitas atau rekening koran dari bank lain di Singapura dengan nama dan alamat harus sama dengan NRIC. Yang ketiga, gambar tanda tangan. Selanjutnya, untuk orang asing, adapun dokumen yang diperlukan adalah yang pertama paspor, yang kedua bukti alamat surat, yaitu tagihan utilitas atau rekening koran dari bank lain di Singapura yang namanya harus sama dengan paspor dan kartu kerja. Selanjutnya, untuk orang asing dengan izin kerja, adapun dokumen yang diperlukan adalah yang pertama paspor, yang kedua izin kerja, yang ketiga bukti alamat surat yaitu tagihan utilitas atau rekening koran dari bank lain di Singapura yang namanya harus sama dengan paspor dan izin kerja. Yang keempat, majikan perlu memproses pembayaran gaji melalui MyBank. Yang ketiga, di Malaysia terdapat di OCBC Al-Amin Bank Berhad. Adapun mekanisme produk tabungan akil dengan menggunakan akad kord yaitu yang pertama, nasabah memberikan dana tabungannya kepada OCBC Al-Amin Bank Berhad untuk produk tabungan akil dengan menggunakan akad kord. Yang kedua, OCBC Al-Amin Bank Berhad akan menggunakan dana nasabah tersebut untuk pembelian dan penjualan mata uang atau disebut sebagai buy or soft. Yang ketiga, setelah jatuh tempo, OCBC Al-Amin Bank Berhad akan membayar kembali jumlah pengganti yang setara kepada nasabah dan atas kebijakannya sendiri dapat memberikan pengembalian dalam bentuk hadiah atau keuntungan kepada nasabah sebagai bentuk penghargaan. Adapun syarat dan ketentuan untuk produk tabungan akil yaitu yang pertama, setoran awal minimum Rp20 Malaysia atau sekitar Rp70.000. Yang kedua, individu berusia 18 tahun ke atas. Yang ketiga, apabila pemohon berusia di bawah 18 tahun, akun akan disimpan atas nama orang tua atau wali dalam bentuk akun perwalian. Yang keempat, asosiasi, masyarakat, dan organisasi nirlaba. Yang keempat yaitu di negara Uni Emirat Arab, yaitu di Abu Dhabi Islamic Bank. Adapun mekanisme untuk produk tabungan adib dengan menggunakan akad Qard Hasan yaitu yang pertama, nasabah memberikan dana tabungannya kepada Abu Dhabi Islamic Bank untuk produk tabungan adib dengan menggunakan akad Qard Hasan, yang mana simpanan tabungan ini dianggap sebagai pinjaman nirlaba atau pinjaman non-profit kepada Abu Dhabi Islamic Bank. Yang kedua, Abu Dhabi Islamic Bank wajib mengembalikan dana nasabah yang dipinjamkan kapan saja atas permintaan nasabah.
Adapun syarat dan ketentuan untuk produk tabungan Adib yaitu yang pertama, laporan akun tabungan akan dikirimkan melalui surat pos setiap bulan. Yang kedua, dapat memeriksa saldo, menarik uang tunai dengan batas penarikan yang lebih tinggi, membayar tagihan, mentransfer dana secara gratis di lebih dari 700 ATM Abu Dhabi Islamic Bank di seluruh Uni Emirat Arab. Dikenakan biaya apabila menggunakan ATM bank lain secara lokal dan di seluruh dunia. Yang ketiga, dapat menggunakan layanan teller di cabang Abu Dhabi Islamic Bank manapun tanpa biaya. Yang keempat, rekening koran dapat dibuka untuk nasabah dengan gaji minimum 5.000 dirham, yaitu gaji sebesar 5.000 dirham atau lebih yang akan dinyatakan dalam formulir pembukaan rekening. Adapun dokumen yang diperlukan untuk produk tabungan Adib yaitu yang pertama, paspor asli, yaitu untuk rekening bersama harap membawa semua paspor asli dan semua pemegang akun juga harus hadir. Yang kedua, ID Emirates yang valid untuk warga dan penduduk negara Uni Emirat Arab. Yang ketiga, visa tinggal Uni Emirat Arab yang valid. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi mengenai desain produk bank syariah untuk produk tabungan di beberapa negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya Nur Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.